Bayangkan ini, Sisilia, Italia, pada abad ke-19. Masa yang penuh kekacauan dan pelanggaran hukum. Di tengah-tengah latar belakang yang penuh gejolak ini, sebuah organisasi yang terkenal kejam mulai terbentuknya mafia Italia, dikenal sebagai mafia terbesar di dunia yaitu Cosa Nostra. Lahir karena kebutuhan, Cosa Nostra muncul sebagai bentuk pemerintahan alternatif dalam masyarakat yang diliputi ketidakstabilan politik dan tidak adanya penegakan hukum yang efektif. Perkumpulan rahasia ini menawarkan perlindungan yang tidak dapat diberikan oleh negara, dengan melakukan kegiatan seperti pemerasan perlindungan. Mereka memberikan rasa aman, meskipun dengan cara yang tidak benar, dengan imbalan kesetiaan dan bagian dari keuntungan. Cosa Nostra juga berfungsi sebagai semacam sistem peradilan main hakim sendiri. Di dunia di mana hukum seringkali tidak ada, mereka masuk untuk mengisi kekosongan itu, memastikan ketertiban versi mereka sendiri dipertahankan. Maka, mafia Italia, atau Cosa Nostra, lahir dari kebutuhan dan pelanggaran hukum. Sepanjang awal abad ke-20, Cosa Nostra mulai menyebarkan sayapnya. Ini bukan hanya ekspansi sederhana, tetapi infiltrasi terhitung ke Amerika Serikat dan bagian lain dari Italia. Ini adalah waktu pertumbuhan dan pengaruh yang signifikan bagi mafia Italia, periode yang ditandai dengan peristiwa besar dan strategi kelompok yang akan membentuk ekosistem terorganisir. Salah satu peristiwa yang paling mencolok adalah Perang Castellamarese, pertempuran kekuasaan berdarah pada tahun 1930-an antara dua faksi mafia New York City yang kuat. Perang ini diberi nama setelah kota Castellammare del Golfo di Sisilia, tempat kelahiran banyak pejuang. Konflik brutal ini memuncak dalam pembentukan badan penguasa yang dikenal sebagai Komisi Mafia. Ini tidak penting dalam sejarah mafia, karena menandai penciptaan hierarki yang terstruktur dan pendekatan yang lebih terorganisir terhadap aktivitas kriminal mereka. Tetapi pengaruh mafia tidak terbatas pada dunia kriminal bawah tanah. Mereka menemukan jalan mereka ke dalam jaringan masyarakat, menembus politik, bisnis, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Politik dipinjamkan, spekulasi bisnis, dan orang biasa hidup dalam ketakutan untuk menyeberang jalan dengan mafia. Jangka waktu penyebaran mereka jauh melampaui lingkungan lokal mereka, mempengaruhi peristiwa-peristiwa besar dan membentuk kebijakan publik. Pengaruh mafia tidak berhenti di perbatasan Amerika Serikat. Kembali ke Italia, mereka terus memperluas operasi mereka, mencakup berbagai sektor masyarakat Italia. Mereka terlibat dalam segala hal mulai dari konstruksi hingga industri makanan, memperkuat mereka sebagai kekuatan yang luar biasa dalam ekonomi dan masyarakat Italia. Ekspansi dan pengaruh Cosa Nostra adalah bukti adaptabilitas dan ketahanan mereka. Mereka berkembang dari kelompok Sisilia lokal menjadi organisasi internasional, dengan jaringan yang tersebar luas di seluruh benua. Kemampuan mereka untuk menyusup dan mempengaruhi berbagai sektor masyarakat adalah pengingat yang takut akan kekuatan dan jangkauan kejahatan yang diselenggarakan. Pengaruh Cosa Nostra sangat luas, tidak hanya mempengaruhi Italia, tetapi juga dunia. Kisah mereka berfungsi sebagai pengingat yang kuat dari sisi gelap kekuatan, dan beberapa panjang akan pergi untuk mempertahankannya. Tapi seperti semua kekuasaan, Cosa Nostra juga mulai runtuh. Akhir abad ke-20 menandai awal penurunan yang signifikan bagi mafia Italia. Entitas yang tidak pernah dapat disentuh mulai membaca ulasan yang signifikan dari negara dan masyarakat. Sebuah momen penting adalah Maxi Trials pada pertengahan 1980-an. Diselenggarakan oleh jaksa penuntut, termasuk Giovanni Falcone dan Paolo Borsellino. Pengadilan ini melihat ratusan anggota Cosa Nostra menyampaikan atas berbagai kejahatan. Upaya individu-individu yang berkomitmen ini mulai menghancurkan fasad mafia yang tak terkalahkan. Namun, tindakan ini bukannya tanpa konsekuensi. Baik Falcone dan Borsellino dibunuh secara brutal, kehidupan mereka secara tragis dipotong sebagai balas dendam atas kerja mereka melawan Cosa Nostra. Tindakan-tindakan mengerikan ini memicu kemarahan dan memaksa masyarakat dan pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap mafia.
Cepat maju ke hari ini, dan lanskapnya sangat berbeda. Kepemilikan besi Cosa Nostra telah memiliki kebijakan yang signifikan. Pengaruh mereka telah berkurang, dan operasi mereka telah dikurangi, tetapi jangan tertipu, mereka jauh dari punah. Cosa Nostra terus terlibat dalam kegiatan ilegal, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Hari ini, Cosa Nostra adalah bayangan dari mantan dirinya, tapi warisannya tetap ada. Terlepas dari penurunannya, dampak Cosa Nostra pada sejarah dan masyarakat Italia tidak dapat dihapus, sebuah bab gelap yang terus mencerminkan masa kini.